Izin record ya Bapak Ibu. Ya, silakan direktur. Ya, jadi sekarang yang peserta uji kompre yang ketiga, matikan ya. Jadi ya, tiga sebelum tim penguji mengajukan atau melontarkan beberapa pertanyaan, komentar, kita dipersilakan untuk menyampaikan dan menjelaskan secara singkat saja ya tentang aksi rencananya, rencana aksi yang sudah disusun selama ini ya salah satunya dari rencana aksi. Ya, silakan ketika Izin ya, Pak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rencana aksi saya. Kebetulan saya pilih ini adalah rencana aksi yang ketiga mengenai permasalahan rendahnya literasi sains peserta didik. Nah, materi yang saya ambil ini adalah materi listrik dinamis untuk dua pertemuan 1 dan 2, di mana kompetensi dasar dari listrik dinamis ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini saya bagi menjadi dua. Untuk pertemuan pertama itu, menjelaskan konsep arus listrik, menganalisis hambatan pengganti, menghitung arus berdasarkan hukum Ohm, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial, serta mengidentifikasi perbedaan dari beberapa bahan konduktor dan isolator. Untuk pertemuan kedua, di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah membandingkan hambatan listrik, kemudian arus, serta tegangannya, baik itu dalam rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Kemudian menganalisis karakteristik dari rangkaian seri dan juga rangkaian listrik paralel. Untuk kompetensi dasar yang 4.5-nya atau kompetensi keterampilannya menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Di sini diminta melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kuat arus dan beda potensial, kemudian melakukan penyelidikan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep arus listrik, kemudian diskusi, tujuannya untuk dapat menganalisis hambatan pengganti pada sebuah rangkaian dengan benar, kemudian juga dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menghitung arus yang mengalir melalui rangkaian sesuai dengan hukum Ohm, kemudian setelah melakukan percobaan virtual, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik dengan benar. Kemudian ditambah lagi dan kegiatan literasi untuk mencapai indikator yang kelima, yaitu agar peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan hambatan beberapa jenis bahan konduktor dan isolator. Untuk pertemuan kedua, masih menggunakan percobaan virtual. Di sini peserta didik diharapkan dapat membandingkan hambatan listrik, arusnya dan juga tegangannya pada rangkaian seri dan paralel, serta setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Materi pembelajarannya yaitu konsep arus listrik, hukum Ohm, kemudian rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk pendekatannya, di sini digunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan model guided inquiry, dan metode yang digunakan itu eksperimen dan juga diskusi. Nah, adapun untuk langkah-langkah pembelajaran sama seperti biasanya untuk pembuka guru memberikan salam, kemudian memeriksa kehadiran, menanyakan persepsi mengenai materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu adalah mengenai listrik statis. Di sini peserta didik diminta untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis sesuai pemahaman awal mereka. Kemudian guru memberikan motivasi agar peserta didik bahwa pertanyaan tadi dapat dijawab setelah mereka melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian dijelaskan juga tujuan pembelajaran apa dan bagaimana apa-apa saja jenis penilaian yang akan dilaksanakan. Nah, untuk tahapan orientasi di sini karena menggunakan sintak guided inquiry, peserta didik diminta untuk mengamati tampilan nyala lampu atau animasi nyala lampu yang berbeda kecerahannya. Nah, setelah itu pada tahapan rumusan masalah, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ataupun memberikan pertanyaan terkait dengan orientasi atau tampilan yang telah disampaikan oleh guru.
guru, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik dibimbing untuk merumuskan masalah tersebut dan nanti diminta untuk mengajukan hipotesis ataupun dugaan sementara terkait jawaban dari pertanyaan yang mereka telah rumuskan. Nah, pada tahapan mengumpulkan data di sini melaksanakan kegiatan berdasarkan LKPD yang telah diberikan, di mana di dalam kegiatan pengumpulan data ini dilakukan percobaan ataupun pengamatan virtual dengan menggunakan PET simulation. Di sini nanti peserta didik diharapkan dapat menentukan hubungan antara kuat arus dengan beda potensial listrik sesuai prosedur yang ada di LKPD. Selanjutnya nanti akan mereka diminta untuk menuliskan hasil pengamatan dalam tabel-tabel yang telah disediakan. Ujian pada tahapan pengujian hipotesis, di sini peserta didik diarahkan untuk mengolah dan menganalisis data hasil percobaan hubungan antara kuat arus dengan beda potensial. Kemudian nanti juga diminta untuk mencari informasi tambahan dari buku ajar ataupun bahan ajar, juga buku cetak, boleh juga dari internet, agar dapat memperkuat analisis ataupun jawaban-jawaban yang telah dituliskan oleh peserta didik. Nah, kemudian nanti mereka diminta untuk membandingkan hasil pengamatannya dengan hipotesis yang telah mereka nyatakan sebelumnya. Pada tahapan merumuskan kesimpulan di sini, peserta didik melakukan presentasi, kemudian nanti memberi diskusi dengan rekannya dan juga penguatan oleh guru. Nanti bersamaan dengan guru, peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan jawaban, kemudian mengkaitkannya dengan rumusan masalah, dan juga mengkaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada tahapan penutup di sini peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan, guru memberikan apresiasi, dan kemudian penugasan untuk pertemuan selanjutnya, kemudian penutup. Untuk pertemuan kedua kurang lebih sama, hanya saja di sini untuk materi persepsinya dikaitkan dengan apa perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan tertutup yang telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk motivasi, di sini peserta didik diberikan pertanyaan, mengapa saat mematikan lampu pada salah satu ruangan lain tidak ikut mati. Nah, jenis rangkaian listrik seperti apa yang digunakan, seperti itu. Pada tahapan orientasi, di sini peserta didik diminta untuk melihat demonstrasi yang dilakukan oleh guru mengenai lampu hias. Nah, di sini nanti guru memberikan pertanyaan dan juga mengarahkan peserta didik untuk bertanya. Di sini pertanyaan yang diharapkan adalah mengapa saat salah satu lampu diputuskan, lampu lain juga ikut mati. Sedangkan jika kita bandingkan dengan tampilan lampu ruang atau lampu rumah, maka jika salah satu dimatikan, yang lain tidak mati. Nah, di sini nanti peserta didik diarahkan untuk mengamati apa perbedaan antara kedua rangkaian listrik ini. Nah, pada tahapan perumusan masalah, peserta didik diarahkan untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin pertanyaan terkait tampilan yang demonstrasi dan juga tampilan slide stimulasi tadi yang telah ditampilkan oleh guru. Kemudian peserta didik diminta mengajukan hipotesis, mengumpulkan data dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan LKPD. Di sini juga masih menggunakan percobaan virtual PET simulation. Nah, di sini selanjutnya untuk tahapan menguji hipotesis, peserta didik mengolah dan menganalisis data, hasil percobaan rangkaian listrik seri dan paralelnya, dan juga diminta untuk mencari informasi tambahan dari buku ajar, buku cetak, dan internet yang memperkuat analisis mereka. Kemudian dilakukan diskusi dan penarikan kesimpulan, kemudian diskusi. Untuk penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi, kemudian guru memberikan apresiasi, pemberian tugas baca untuk pertemuan selanjutnya, dan menutup pelajaran. Media alat bahan dan sumber belajar di sini menggunakan slide PPT, kemudian percobaan virtual PET simulation, ada 2, bahannya buku. Kemudian jenis penilaian sikap sosial dan spiritual, di mana nanti akan dinilai oleh teman sejawat dengan instrumen lembar penilaian teman sejawat. Kemudian pengetahuan, di sini ada tes tertulis berbentuk pilihan ganda, dan untuk penilaian kinerja dengan lembar unjuk kerja. Untuk pembelajaran remedial ini disesuaikan dengan hasil ulangan hariannya nanti. Kemudian untuk materi pengayaan di sini adalah pengaruh suhu pada besar hambatan kawat penghantar. Berikut ini adalah lembar penilaian teman sejawat, kemudian soal evaluasi, rubrik dan lembar penilaian unjuk kerja. Kemudian ada bahan ajar yang disusun.
Dan juga ini lembar penilaian ya, sama. Di sini apa namanya format media pembelajaran yang akan digunakan, di mana akan menggunakan slide presentasi, LKPD, PET, dan lain sebagainya. Cara menyusun dan penggunaannya seperti apa. Kemudian ini adalah LKPD untuk pertemuan pertama mengenai hukum Ohm. Kemudian LKPD kedua mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, di mana di sini peserta didik diminta untuk membuat rangkaian, meski hanya diberikan contoh, namun siswa ataupun peserta didik dibebaskan untuk berkreasi untuk menyusun rangkaian seri dan paralelnya sendiri. Kemudian ada tabel pengamatan, kemudian ini adalah lembar observasi kegiatan pembelajaran, di mana ini merupakan lembar observasi kegiatan saat guru mengajar, di mana terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini ada pengelolaan pembelajaran, kemudian penerapan model guided inquiry, dan kemunculan aspek literasi sains dalam pembelajarannya. Kemudian, apakah guru melaksanakan penilaian? Untuk kegiatan penutup sama seperti rangkaian kegiatan pada rencana pembelajaran. Kemudian, untuk lembar observasi peserta didik juga sama disesuaikan dengan kegiatan di dalam rencana pembelajaran. Jurnal mengajar juga demikian, dan ada soal-soal literasi sains yang berkaitan dengan kelistrikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Prof. Ya, terima kasih kita sudah menyampaikan rencana aksi. Baik, silakan Bu Dr. Salma Samputri. Jadi, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Oke, artinya saya sudah mendengarkan ada beberapa poin ya, atau beberapa termaksud aksi ya, yang maaf namanya siapa ya, Atika ya, Atika. Nah, yang aksi ketiga itu seperti apa yang dimaksud di sini? Kan ada di sini dari awal setelah mengidentifikasi berbagai masalah, didapati ada beberapa masalah Bu di sekolah. Dipilih 4 aksi, kemudian aksi pertama itu saya ambil mengenai rendahnya motivasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti itu. Kemudian aksi kedua mengenai rendahnya pemahaman konsep. Nah, aksi ketiga ini saya ambil mengenai rendahnya literasi sains peserta didik, dan aksi keempat itu mengenai pembelajaran yang belum berbasis pembelajaran berbasis hot seperti itu. Jadi untuk yang ketiga ini difokuskan pada penyelesaian masalah rendahnya literasi sains peserta didik. Oke, baik. Dalam penyelesaian untuk rendahnya motivasi atau pemahaman konsep, seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk motivasi, Bu, saya setelah dicari akar permasalahan, kemudian menentukan penyelesaian, analisis solusi, itu didapati bahwa dengan menggunakan model guided inquiry, itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, selain itu, saya juga mengkombinasikannya dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk PET simulation, di mana dengan harapan dapat menstimulasi ataupun meningkatkan minat pembelajaran peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk pemahaman konsep sendiri berdasarkan analisis literatur, kemudian wawancara, didapati bahwa salah satu metode ataupun cara yang dapat meningkatkan model pembelajaran di sini tepatnya yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik itu adalah discovery learning. Karena discovery learning ini lebih memfokuskan peserta didik untuk menemukan sendiri. Nah, jika peserta didik dapat menemukan sendiri, maka menurut literatur itu pemahaman ataupun pengetahuan yang didapat itu lebih tertanam dalam diri peserta didik. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ini masih menyangkut tentang RPP ya. Nah, di dalam RPP, dalam setiap penulisan RPP otomatis ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran dalam RPP Atika seperti apa yang dituliskan ya? Saya tidak bisa melihat secara langsung. Di sini, Bu. Tujuan itu
tentu ada apa namanya unsur-unsurnya ya Bu. Ada unsur siapa atau audiensnya, kemudian behaviornya atau apa yang akan didapati peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian condition dengan cara apa peserta didik dapat mencapai behaviornya, kemudian degree ataupun bagaimana derajatnya, seperti apa nanti harapan atau akhir capaian yang dihasilkan. Sebagai contoh di sini setelah melakukan literasi, nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep arus listrik dengan benar, seperti itu. Di mana audiensnya tentu saja peserta didik, kemudian behaviornya nanti peserta didik dapat menjelaskan, kemudian conditionnya dengan cara apa, di sini dengan melakukan kegiatan literasi, dan degree atau derajat yang diharapkan itu dengan benar, peserta didik dapat menjelaskan konsepnya. Nah, dari tujuan ini sebenarnya adalah turunan dari indikator pencapaian kompetensi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Jadi Atika sudah menjelaskan dengan baik ya, mulai dari tujuannya sampai dengan unsur tujuan pembelajaran ya. Nah, untuk apa sebenarnya guru membuat RPP? Pertama, Pribadi ya. Untuk iya. apa? Kalau menurut pertama itu adalah supaya segala sesuatu yang dilaksanakan oleh guru itu menjadi terencana dan terprogram seperti itu. Karena kan dalam kurikulum sendiri guru itu pembelajaran itu sudah dibekali dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini ingin dicapai dengan langkah-langkah tertentu. Nah, dengan RPP inilah langkah-langkah tersebut lebih tertata, kemudian lebih terorganisir, jelas sehingga dapat memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Oke, baik. Tapi ini kan sesuai dengan RPP ya, bahwa di tiap indikator, mulai langkah-langkah pembelajaran, mulai kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai penutup. Tapi kadang juga ya, artinya kita tidak sesuai ya, mohon maaf, kadang kita tidak sesuai dalam aksinya di dalam kelas. Entah disebabkan karena mungkin ada beberapa problem dalam kelas lah, atau mungkin karena waktunya atau seperti apa. Jadi kan setiap indikator untuk, walaupun kita sudah canangkan di dalam alokasi jam ya, bahwa di awal berapa menit dan selebihnya, tapi kadang saja kita temukan bahwa tidak seperti itu. Nah, bagaimana menurut Atika untuk mencapai solusi ini agar bisa tercover secara keseluruhan sesuai dengan jamnya ya? Iya, Bu. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Bu, memang kadang-kadang apa yang kita susun di RPP ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Namun di sini guru bisa mengantisipasi dengan benar-benar menganalisis kembali bagaimana KD dari materi tersebut. Nah, dengan menganalisis secara mendalam, nanti rumusan indikator, kemudian tujuan pembelajarannya untuk kedepannya itu dapat disesuaikan dengan waktu seperti itu, Bu. Kalaupun yang dilaksanakan di kelas itu tidak sesuai, mungkin nanti bisa dijadikan refleksi untuk kegiatan pengembangan kegiatan pembelajaran ke depannya, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kita langsung pada penentuan solusi. Nah, misalnya dalam suatu proses pembelajaran otomatis ada saja permasalahan ya. Nah, bagaimana Atika ya memberikan gambaran solusi ke saya bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada di dalam proses pembelajaran itu. Secara umum atau berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi ini, Bu? Secara umum saja. Oh, secara umum. Misalnya, Bu, kalau untuk masalah pembelajaran yang minat siswa kurang seperti itu, Bu. Nah, di sini saya coba untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan juga melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, bisa juga diberikan media pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran variatif sehingga berbagai karakter peserta didik ini dapat terakomodasi di dalam kegiatan pembelajaran. Karena menurut saya minat peserta didik yang kurang itu juga dipengaruhi oleh tidak terfasilitasinya karakteristik atau gaya belajar mereka. Misalnya ada anak yang audio visual tapi pembelajaran hanya anak yang kinestetik lah contohnya. Nah, pembelajaran hanya berfokus pada audio, kemudian visual, ceramah seperti itu sehingga mereka tidak terfasilitasi dan merasa pembelajaran itu tidak menyenangkan. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, baik. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada beberapa akses ya dalam penilaian ya. Iya, Bu. Nah, penilaian apa saja yang ada yang RPP yang kita kembangkan?
Kalau berdasarkan EPP yang dikembangkan ini, Bu, penilaiannya ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap sendiri ini menyesuaikan karena, ini akan dilaksanakan oleh sikap itu kan melihat secara keseluruhan bagaimana keadaan siswa. Nah, di sini saya gunakan ya lembar penilaian teman sejawat. Kemudian untuk pengetahuan saya gunakan lembar tes, tapi pilihan ganda. Bisa juga dengan menggunakan esai atau bentuk-bentuk soal lain yang menguji pengetahuan. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Bagaimana keterampilan peserta didik atau afektif psikomotor peserta didik terlatih dan dapat dievaluasi di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya kita ini menangkut tentang materi HOTS ya. Bagaimana penerapan HOTS di dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau berdasarkan RPP yang saya tampilkan ini, HOTS itu kalau saya tidak salah adalah, ada beberapa aspek HOTS. Yang pertama itu adalah transfer of knowledge. Nah, di mana di situ kalau di dalam kegiatan pembelajaran ini, transfer of knowledge itu bisa dilaksanakan dalam bentuk memberikan bahan ajar, kemudian LKPD dan video kepada peserta didik, dan juga memberikan penguatan-penguatan di akhir yang menguatkan pemahaman peserta didik. Kemudian ada problem solving. Nah, untuk kegiatan problem solving di sini lebih diutamakan kepada bagaimana siswa dapat mengamati, kemudian menanya berdasarkan sintak-sintak yang ada berdasarkan, keterampilan 5M ini, Bu. Nah, untuk pemecahan masalahnya, di mana setelah siswa melaksanakan kegiatan pengumpulan data, nanti akan didapati suatu pemecahan masalah terhadap stimulasi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian aspek lain dari HOTS itu adalah, critical thinking dan kreatif. Nah, di sini setelah melaksanakan kegiatan, peserta didik kan diminta untuk menganalisis hasil, pengamatannya. Nah, disitulah bagaimana peserta didik dapat dilatih dalam kegiatan, critical thinking dan kreativitas itu. Itu mungkin, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ini masih tentang HOTS ya. Jadi Iya. saya bertanya bagaimana Atika ya, bagaimana cara Atika mengembangkan soal HOTS ya Iya. dalam proses pembelajarannya. Misalnya apakah menganalisa indikatornya KD-nya dulu, atau seperti apa menyusun kisi-kisinya, atau memilih sistem mulusnya, atau seperti apa? Kalau di sini berdasarkan KD, di sini KD-nya adalah menerapkan, di mana menerapkan ini adalah C3, tapi masih belum tergolong HOTS. Nah, untuk memfasilitasi adanya soal HOTS ataupun, kegiatan pembelajaran yang berbasis HOTS, di sini saya lakukan dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi, di mana selain ada indikator inti, di sini juga ada indikator pendukung dan indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaannya inilah yang saya kaitkan untuk, memfasilitasi adanya HOTS di dalam soal ataupun di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti di sini ada menganalisis. Menganalisis ini kan sudah termasuk C4 di mana ini adalah, indikator HOTS seperti itu, Bu. Kemudian kalau menjelaskan ini lebih kepada pengayaan lebih kepada pendahuluan ataupun penguat untuk mencapai IPK yang, C3 seperti itu. Jadi dilakukan adalah, menganalisis KD dulu, kemudian merumuskan indikatornya, dan menyusun kisi-kisi soal yang berkaitan dengan soal-soal HOTS, seperti itu, Bu. Untuk sementara sekian dari saya, Prof. Mungkin Prof bisa kita lanjutkan. Mutki, Prof. Ya, ya, terima kasih Bu Salma sudah mengajukan tadi beberapa pertanyaan dan jawab baik. Saya hanya bertanya sedikit tentang sesuatu permasalahan yang diangkat dan yang menghasilkan rencana aksinya tentang permasalahan integrasi sains. Silakan berarti bisa menjelaskan sedikit apa itu integrasi sains. Mohon maaf, Prof, tidak terlalu terdengar suaranya. Tentang literasi sains, ya coba jelaskan. Dijelaskan ya.
Literasi sains di sini, Prof, yang saya ambil itu berdasarkan, Gormali 2012, di mana ada beberapa indikator, di antaranya adalah mengidentifikasi, pendapat yang valid, kemudian mengetahui elemen-elemen penelitian ataupun kegiatan percobaan, kemudian bagaimana peserta didik dapat membuat grafik dengan baik dan benar, kemudian dapat menggunakan statistik sederhana di dalam pembelajaran, dan dapat menyelesaikan permasalahan kuantitatif dengan statistik sederhana. Nah, berdasarkan indikator tersebut, saya coba kembangkan, eee, LKPD, di mana memuat ini, indikator yang saya harapkan dapat melatih indikator-indikator tersebut, seperti bagaimana membuat grafik, kemudian bagaimana peserta didik dapat, eee, sebentar Prof ya, nih, dapat menuangkan hasil pengamatannya di dalam tabel, seperti itu, Prof. Nah, untuk, bagian literasi sains seperti apa tadi yang indikator pertama? Pendapat ilmiah yang valid itu, dalam kegiatan pembelajaran itu saya lebih memfokuskan peserta didik untuk mencari referensi tambahan selain yang diberikan oleh guru. Sehingga, dengan cara itu peserta didik dapat terlatih bagaimana mencari literatur-literatur yang memang benar sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran, seperti itu, Prof. Dan juga itu dapat melatih, keterampilan analitik mereka. Ya, karena memang ini literasi sains ada banyak tes indikator ya. Ya, Prof. Yang dikembangkan ketika ini malah lebih banyak indikatornya buat. Berarti waktu mengidentifikasi masalah peserta didik tentang rendahnya literasi sains ini mengacu pada indikator yang ini ketika misalnya memulai mengidentifikasi permasalahan, Iya, salah satunya itu masalah yang Anda angkat itu kan literasi sains. iya. Apakah berarti kalau memulai mengidentifikasi itu sudah menggunakan indikator-indikator itu yang Anda tadi katakan ada berapa? 4, 5, atau masih bersifat Pada saat melaksanakan identifikasi, Prof, lebih tepatnya itu berdasarkan pengamatan apa yang terjadi di kelas. Di mana kalau untuk, literasi sains ini kan, saya lihat setelah sebelumnya setelah sedikit gambaran tentang apa itu literasi sains dan apa indikatornya, dilihat ternyata peserta didik ini pertama kurang bisa, seperti contoh singkatnya saja tidak bisa mengidentifikasi bagaimana apa itu mengetahui, ditanyakan apa di dalam soal-soal, seperti itu kan, Prof. Kemudian ada lagi mereka tidak bisa mengartikan atau menafsirkan grafik. Nah, terutama di dalam pembelajaran IPA yang terkait dengan materi fisika seperti gerak, seperti itu. Kemudian lagi banyak peserta didik yang belum bisa melakukan kegiatan perhitungan sederhana. Nah, dari, hasil pengamatan itu saya coba cari referensi dan literatur, oh ternyata ini adalah faktor-faktor rendahnya literasi sains. Setelah itu barulah saya cari indikator literasi sains berdasarkan dari pakar, yang digunakan untuk menyusun kegiatan pembelajaran ataupun rencana aksi ini. ya. Ada juga sering disebut sebagai literasi numerasi Durasi, iya. ya, yang terkait dengan bilangan dengan simbol. Sebetulnya tadi yang Anda sebut itu rendahnya kemampuan peserta di dalam memahami suatu grafik atau buku. Dia sebetulnya masuk bagian dari kami, bisa masuk bagian dari literasi numerasi. Dasar keduanya menjadi literasi sains. Iya. Oke, jadi ini sudah mengamati bahwa ada beberapa aspek indikator yang terkait dengan literasi sains itu masih kurang pada peserta didik karena itu jadi permasalahan dan dipecahkan. Dan ini sudah dibuatkan instrumennya ya untuk mengukur nanti ini ya. Sudah, Prof, cuman saya belum yakin apakah ini sudah memang bisa terukur untuk literasi sainsnya, Prof. Karena belum Ya, validasi juga kan, Prof. jadi kita berharap bahwa instrumen yang kita buat ini memang bisa mengukur ya waktu misalnya kan instrumen ini ya memang sih suatu instrumen memang kan harus melalui suatu proses validasi Iya. ya, validasi isi validasi iris tapi
melalui program ini pendampingan ini ya ini validasi yang mana diberi banyak masukan dari pendamping, dari paman juga, dari teman-temannya yang bisa Ya, Prof. sambil nanti terus bisa dikembangkan lagi nih ya pada saat sudah kembali lagi ke sekolah melakukan tugasnya dia bisa digunakan lagi. Oke ya, jadi kemudian ini rencana aksi yang berapa nih Yang ketiga, Prof. Yang 1-2 apa itu? Yang pertama itu mengenai rendahnya minat, kemudian yang kedua mengenai pemahaman konsep, Prof. Ini. Kalau yang minat itu apa nanti instrumennya? Instrumennya pakai angket kuesioner, Prof. Ada berdasarkan 4 indikator itu, indikator relevansi, kemudian kepercayaan diri, kepuasan, dan satu lagi apa ya? Lupa saya, Prof. Perhatian. Ya, perhatian. Ya. Oke, terus yang kedua tadi permasalahan pemahaman. Pemahaman konsep, saya itu gunakan tes juga, Prof. Namun indikatornya itu yang gunakan Bloom yang 3, yang translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi, Prof. Oh. Terus yang keempat? Yang keempat itu pembelajaran yang belum berbasis HOTS. Oh, yang belum berbasis HOTS. Ya. Saya kembali ke sini tadi karena ini yang ditampilkan untuk pelaksanaan nanti pembelajaran dalam sebagai upaya untuk memecahkan persoalan literasi sains. Bisa nggak ditunjukkan di tahapan mana di dalam discovery yang memang bisa melepaskan atau mengatasi persoalan literasi sains pada peserta ini? Baik, Prof. Kalau Mana saja ya? di pembelajarannya ya, Prof. Ya, pembelajaran. Berarti kalau menurut saya di sini, Prof, pada tahapan kegiatan inti, di mana pada tahapan menguji hipotesis ini nanti peserta didik diminta untuk membuat grafik yang tepat berdasarkan data, kemudian nanti mereka meminta untuk memahami dan menginterpretasikan statistik dasar berdasarkan kegiatan percobaan yang telah mereka lakukan. Nah, juga setelah itu mereka kan akan mencari informasi tambahan terkait, penguatan-penguatan terhadap analisis yang telah mereka sampaikan. Nah, penguatan ini ataupun proses mencari informasi tambahan inilah yang merupakan salah satu indikator dari literasi sains, di mana peserta didik dituntut untuk dapat melakukan penelusuran literatur yang efektif, dan juga nanti mereka mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid. Nah, pada tahapan, merumuskan kesimpulan, di sini kan salah satu indikator dari literasi sains itu adalah peserta didik dapat melakukan prediksi, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, dari tahapan menarikan kesimpulan ini dirasa, indikator ini dapat terpenuhi. Mungkin begitu, Prof. Ini yang ditanda-tandai biru-biru ini nih. Indikatornya, Prof. Ya, sebenarnya cukup bagus ini. Jadi orang lain pun kalau nanti suatu waktu menggunakan RPP ini dia bisa lihat oh ini dia literasi sains saya. Iya, iya. Oh, berarti nanti ini tadi kan ada kalau nanti mengarahkan untuk membuat grafik peserta didik berarti nanti itu ada percobaannya yang mereka akan lakukan ya. Nah, di sana itu melahirkan banyak data untuk kemudian bisa dibuat suatu grafik gitu ya. Iya. Ya. Oke. Eh, terakhir ini pertanyaan untuk buat Atika. Sejauh mana percayaan dirinya Atika bahwa jika rencana aksi ini diterapkan
itu kira-kira berapa persen pencapaian dalam mengatasi masalah literasi sains? Kalau menurut saya harusnya optimis ya, Prof, ini bisa Ya, ya. optimis bisa menyelesaikan, permasalahan literasi sains, namun tidak menutup kemungkinan juga akan ada kekurangan ataupun keterbatasan dalam pelaksanaannya. Dan juga untuk menurut saya penerapan, cara untuk menyelesaikan masalah ini tidak akan selesai dalam 2 kali pertemuan seperti ini. Perlu adanya, kegiatan yang berulang seperti itu. Namun, berdasarkan rancangan aksi yang telah disusun, saya yakin ini setidaknya dapat membantu sebagai langkah awal dalam, penyelesaian masalah literasi sains ini, Prof. Jadi optimis bahwa ini bisa pecahkan. Iya, Prof. Ya, oke, terus Bu Salma masih ada waktu, silahkan. Masih ada yang mau ya, masih ada waktu. Oke, baik, Ya, Prof. masih ada Masih. 12 menit. Ya, silakan. Oke, baik Atika ya. Jadi kita lanjut lagi Atika ya. Jadi Oke. tadi Prof banyak ataupun dengan saya mengawali tadi pertanyaan banyak masuk di RPP ya. Jadi ini saya masuk dulu melihat dalam bagaimana Atika dalam menentukan solusi ya atau mengatasi masalah yang eh, Anda ya Atika lakukan atau yang terjadi atau identifikasi di dalam proses pembelajaran. Setelah menerapkan rancangan ini ya, Bu? Oke, benar. Mungkin, kendala yang mungkin bisa saya prediksi itu mungkin nanti kesulitan peserta didik dalam membuat grafik, seperti itu kan, Bu. Sedangkan itu merupakan indikator dari literasi sainsnya. Nah, mungkin nanti, diarahkan peserta didik, baik itu memberikan arahan bagaimana pembuatan grafik yang benar, kemudian bagaimana sumbu X dan Y-nya itu harus diisi dengan variabel apa, seperti itu. Mungkin diberikan arahan. Kemudian juga, kendala yang saya rasakan nanti, saya memprediksi itu adalah waktu, Bu. Waktu karena di sini akan melaksanakan kegiatan, percobaan rangkaian listrik statis dan rangkaian listrik seri dan paralel, di mana, membutuhkan waktu untuk penyusunan. Namun untuk menyelesaikan itu saya sudah antisipasi dengan menggunakan percobaan dengan pet simulation, di mana di situ peserta didik tinggal merangkai, rangkaiannya, kemudian mencocokkan jadi tidak ada, kekhawatiran tidak menyala seperti itu, Bu. Kalaupun tidak menyala itu bukan karena faktor yang eksternal, namun karena memang penyusunan rangkaiannya saja yang salah, seperti itu, Bu. Tujuannya untuk memaksimalkan waktu, seperti itu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ini dalam nah, kemudian ya, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana caranya Atika menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Nah, salah satunya tadi ya, di bagian masalah bahwa mungkin kesukarannya itu Atika dalam pembuatan grafik ya. Jadi solusinya tadi itu seperti rekan atau mungkin hanya terkendala dengan waktu ya, Iya, atau Bu. waktunya heeh. Nah, pertanyaan saya tetap berhubungan dengan itu, dengan kaitannya itu. Nah, bagaimana Atika menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Di dalam RPP ini, yang pertama masalah grafik tadi diberikan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk membuat grafik dalam LKPD. Kemudian di dalam, kegiatan pembelajarannya digunakan media bantu, Bu, yaitu pet simulation. Oh, gitu ya. Iya. Oke, dan kemudian selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Atika ya bisa mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang tadi kan Atika aksi ketiga ya, Iya, Ibu. yang dalam FPP-nya ya, Iya, Ibu. ketiga yang telah dikembangkan berhasil atau tidaknya dalam masalah yang telah diidentifikasi. Untuk mengevaluasinya tentu, di sini sudah dikembangkan dalam rencana evaluasi. Nah, evaluasinya baik itu dalam kegiatan pembelajarannya, apakah memang sudah, ada unsur-unsur untuk memperbaiki, rendahnya literasi sains, Oh, kemudian maaf Atika, bukan evaluasi ya, bukan evaluasi, tapi pertanyaan Ibu, bagaimana caranya Atika mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang ketiga itu berhasil dikembangkan dalam mengatasi masalah? iya, Ibu. Nah, selain dalam kegiatan pembelajaran itu, Ibu, juga, tentunya
dilaksanakan dengan memberikan tes literasi sains. Nah, kenapa saya katakan pembelajaran juga penting, karena kita kan tidak bisa memberikan tes tanpa memberikan pembelajaran yang mengarahkan pada literasi sains terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba buat, soal-soal, tentang literasi sains yang berkaitan dengan listrik dinamis, maaf Ibu, listrik dinamis, mana tadi? Seperti ini. Nah, di sini salah satu indikatornya memahami elemen-elemen dalam desain penelitian. Di sini karena percobaan yang dilakukan itu banyak menggunakan alat-alat seperti voltmeter, ampermeter. Nah, di sini literasi sains peserta didik diuji, elemen ini fungsinya untuk apa, alat ini untuk apa. Nah, dari soal-soal ini diharapkan peserta didik dapat mengetahuinya. Kemudian dari sini juga membuat grafik secara tepat dari data dinyatakan sebuah, wacana seperti itu. Nah, peserta didik diminta untuk menentukan grafik yang tepat berdasarkan, wacana yang ada. Sama juga ini untuk membuat grafik secara tepat dari data, kemudian memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan kuantitatif. Di sini disajikan, macam-macam, hambatan, peserta didik memilih hambatan mana yang cocok digunakan untuk menggantikan, seperti itu, Bu, Oke, berdasarkan indikator literasi sainsnya. Atika kita menyinggung tentang literasi ya. Jadi Ibu. pertanyaan Ibu yang ada kaitannya lagi ya. Apa itu literasi dan numerasi menurut Atika? Kalau menurut saya literasi itu adalah kemampuan membaca, Bu. Namun membaca bukan dalam artian hanya membaca saja, namun lebih kepada bagaimana memahami bacaan, kemudian kalau literasi ada juga memahami data, sajian data, kemudian mengubah suatu bentuk data ke bentuk yang lain. Kalau untuk numerasi, bagaimana penggunaan, operasi-operasi matematika atau statistika dasar dalam pemecahan masalah yang lebih, kepada kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam lebih lebih seringnya sih, Bu, ke kayak soal-soal yang mengutamakan perbandingan, bagaimana memprediksi, seperti itu. Jadi, kemampuan matematikanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Ya, jadi walaupun literasi dan numerasi itu satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan, tetapi masih saja ketika kita memaknai ada pembeda di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya Atika lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi pada siswa? Eee, Mungkin yang paling pertama dulu adalah meningkatkan minat baca ya, Bu. Dengan Ya. meningkatkan minat baca, sudah terstimulasi untuk suka membaca, nah perlahan-lahan akan naik level kepada membaca yang bermakna, seperti itu. Nah, kemudian juga, setelah itu nanti mungkin di dalam pembelajaran harusnya saya juga menyajikan permasalahan-permasalahan yang memang berkaitan dan penyelesaiannya itu dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Jadi bukan soal-soal rutin seperti jelaskan berdasarkan buku saja, tapi bagaimana dapat mengarahkan siswa untuk menjawab berdasarkan maksudnya soal-soalnya itu dapat mengarahkan siswa untuk, meningkatkan literasi dan numerasinya, seperti itu. Ada analisisnya, kemudian ada grafiknya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Apa yang apa ya, Atika jelaskan ke saya mengenai tentang kemampuan literasi dan numerasi untuk menumbuh kembangkan si siswa. Apakah Atika yakin bahwa materi atau penjelasan yang tadi Atika jelaskan ke saya bahwa itu sudah mampu mengembangkan kemampuan literasi numerasi siswa itu sendiri? Kalau menurut saya sudah, Bu, sudah cukup bisa Al- Oke, alasannya apa? Apa karena nggak ada kekurangan, artinya sudah full ya, artinya sudah 100% yakin seyakin-yakinnya. belum, Bu, tentu ada faktor lain yang cuma setidaknya untuk ini, Bu, untuk sebagai langkah awal pembiasaan yang bisa dilakukan oleh guru, seperti itu, Bu. Nah, di sini karena kita, menurut saya juga tidak bisa lepas dari kemampuan dasar peserta didiknya, Bu, karena, jika dilihat dari hasil observasi yang saya lakukan selama kegiatan pembelajaran memang, kemampuan, dasar peserta didik itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam literasi dan numerasi, Bu. Oke, baik Atika ya. Atika di sana mengajar apa Atika? Saya guru IPA, Ibu. Tapi karena tidak ada guru matematika, juga mengajar guru matematika. Oke. Ini dalam IPA ya, IPA kelas berapa Atika? Kelas 7, 8, dan 9, Bu. 9 ya. Di dalam pelajaran IPA itu kan ada lembar proyek ya, kalau nggak salah materinya kelas 9 ya. Tentang lingkungan ya, pemanfaatan lingkungan ya. Benar ya? Globalisasi ada, Bu. Kemudian
lingkungan. Ada yang penting ada tentang lingkungan lah. Oh iya. Pemanfaatan lingkungan yang berbasis IT atau apa ya? Ibu sampai lupa. Iya, Nah, saya di belum dalam yang kelas 9 materi itu, sampai ke sana. dalam materi itu otomatis kan di sana ketika kita mengaktifkan siswa belajar di kelas, bagaimana siswa itu lebih aktif, otomatis kita bisa menyediakan barangkali lembar project ya yang berbasis IT ya, yang ada di materi itu. Tapi Atika kayaknya belum sampai di situ ya, Atika? Ya, belum, Ibu. Oh ya belum ya, oke. Iya. Baik, kalau begitu Atika lagi waktunya ya lagi sampai jam berapa sebenarnya, Tika? Bentar ya, Bu, saya cek kalau tidak salah Masih 9 bisa 5 pertanyaan ya, Tika? ya, Bu. Ini 50 menit ya, Bu, waktunya. 50 menit. 40 Inilah masih bisa ya, Tika ya? sepertinya, Bu. Lagi 2 menit. Sampai 9.30, Bu. Masih. Siapa tahu kita mau tambahkan, Prof. Ya, ada satu pertanyaan saya Siap, Prof. untuk Atika ya. Di dalam membelajarkan peserta didik ini sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan literasi sains, bahan-bahan ajar apa saja yang Anda siapkan untuk Untuk belajar? bahan ajar, saya persiapkan modul, Pak, kemudian buku ajar, kemudian nanti ada LKPD, dan juga nanti ada tambahan sebenarnya video tutorial untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih, lebih mudah peserta didik dalam kegiatan percobaannya. Ya, itu di dari modul itu diberikan ke peserta didiknya nanti. Iya, diberikan secara online. Modul cetak atau Sebenarnya ini dalam formatnya format cetak, Pak, cuman saya nanti rencananya akan berikan dalam bentuk soft file saja. itu diberikan sebelum mulai pembelajaran ya, Iya, Bapak. ada kesempatan untuk baca lebih awal. Oke, sekira cukup waktunya, sudah jam 10.30. Iya, terima Dan kasih. kita sudah banyak memberikan penjelasan dan bagus. Oke, sekira itu ketiga sudah cukup, dan selamat pada Anda sudah berada di tahap ya, silakan Ya, di live. terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Dokter. Ya,